Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang bahasa pemrograman Python, yaitu tepatnya tentang Python regex, Python PIP, Python try except, Python user input, dan juga Python string formatting. Baik, kita mulai dari regex, yaitu apa itu regex? Yaitu regex itu adalah ekspresi reguler, merupakan sebuah bentuk pola pencarian seperti itu. Jadi regex ini dapat digunakan untuk memeriksa apakah suatu string ini mengandung pola pencarian tertentu. Nah, di sini regex module ini Python ini memiliki built-in package yang disebut dengan RE yang dapat digunakan untuk bekerja dengan regex seperti itu. Lalu selanjutnya itu regex function. RE module sendiri ada 4 fungsi, yaitu yang pertama ada find all, yang dimana find all ini digunakan untuk mencari semua list yang cocok, yaitu find all. Lalu yang kedua ada fungsi search, yang dimana ini juga mencari juga apakah ada kecocokan dengan yang kita cari. Lalu split ini digunakan untuk memisah antara apa yang kita inginkan seperti itu. Lalu sub ini untuk mereplace atau menggantikan apa yang kita inginkan gitu. Lalu selanjutnya ini ada meta karakter. Jadi ini adalah karakter spesial dari regex sendiri. Yang pertama ini ada set of karakter berbentuk seperti tanda kurung kotak. Nah, ini nanti kita akan bahas, dan juga bawahnya ada special sequence juga, garis miring. Lalu di bawahnya ada titik, yaitu any character except new line character. Jadi semua karakter kecuali new line itu. Lalu ada pangkat atas, ini untuk memulai. Lalu ada dolar, ini untuk mengakhiri. Lalu selanjutnya ada bintang, yaitu 0 atau lebih pengulangan. Lalu ada plus 1 atau lebih pengulangan. Tanda tanya 0 atau 1 pengulangan. Dan juga ini ada kurung kurawa yang memberikan spesifik gitu, berapa kali ada berapa pengulangannya. Lalu yang di bawah ini ada garis atau ya. Di sini contohnya false atau stays. Lalu yang paling bawah ada capture dan grow. Lalu selanjutnya ada sets. Sets ini yang tadi ya, yang pertama dari meta karakter. Jadi ini digunakan untuk menentukan mana saja yang ingin kita cari gitu. Jadi contohnya ada ARN gitu. Jadi huruf yang match dengan ARN ini akan muncul seperti itu. Lalu di bawahnya ada A sampai N. Ini juga akan munculkan huruf dari A sampai N itu mana saja. Lalu ada tanda pangkat ARM, returns a match for any character except A, R, dan N. Jadi dia mencari karakter selain A, R, dan N. Lalu di bawahnya juga ada untuk angka, di situ ada 0, 1, 2, 3. Lalu di bawahnya ada 0 sampai 9. Dan di bawahnya itu untuk mencari angka 2 digit. Jadi 0 sampai 5 berarti dia bisa mencari sampai 50. Di situ sampai 9 yang kedua, berarti dia bisa mencari sampai angka 59. Lalu di bawahnya ada A sampai Z kecil dan A sampai Z besar. Jadi dia mencari alfabet antara A dan Z, lowercase atau huruf kecil, dan juga atau huruf besar seperti itu. Lalu di bawahnya juga ada plus, ini untuk mencari juga ya, return a match for any plus character in the string. Jadi dia mencari karakter plus di dalam stringnya. Lalu selanjutnya ada special sequence yang tadi garis miring. Di sini ada banyak sekali. Yang pertama ada garis miring huruf A besar, yaitu untuk mencari spesifik karakter di awal
kalimat string. Jadi dia mencari awal kalimat, seperti contohnya ini ada garis miring A, the. Lalu di bawahnya ada garis miring B kecil. Returns a match where the specified character are at the beginning or at the end of the word. Jadi dia mencari karakter, apakah dia ini ada di depan atau dia ini ada di belakang. Ini contohnya ada 2 untuk mencari di belakang atau di depan, seperti itu. Lalu yang B besar ini kebalikannya. Jadi dia tidak mencari yang di depan dan juga tidak mencari yang di belakang gitu. Lalu di bawahnya ada garis miring D kecil. D kecil ini digunakan untuk mencari numbers atau digit dari 0 sampai 9. Lalu kebalikannya bawahnya yaitu menggunakan huruf D besar. Ini dia tidak mencari digit 0 dari 0 sampai 9, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada garis miring S kecil, yang dimana dia mencari white space karakter atau spasi lah kita bisa sebutnya. Lalu yang S besar dia tidak mencari spasi, pokoknya kebalikannya. Lalu di sini ada W kecil, return a match where the string contains any word characters from A to Z, digits from 0 sampai 9, dan juga underscore karakter. Berarti dia mencari karakter dari A sampai Z, digit 0 sampai 9, dan juga underscore. Kebalikannya juga untuk W, dia tidak mencari yang ada pada W kecil ini, yaitu tidak mencari A sampai Z, 0 sampai 9, ataupun underscore. Lalu di sini ada garis miring 9, garis miring Z. Returns a match if the specified characters at the end of the string. Jadi dia mencari apakah kalimat ini berada di akhir string, seperti itu. Ini kebalikannya dari yang garis miring A tadi. Lalu kita masuk ke contohnya. Yang pertama ada fungsi find all. Di sini contohnya ada yang pertama di kiri, teksnya adalah the rain in Spain. X sama dengan RE find all. Dia ingin mencari A dan I, seperti itu. Maka dia akan memunculkan outputnya yaitu AI ada 2 ya, yaitu di antara rain dan juga Spain. Lalu di sebelah kanannya sama juga kalimatnya the rain in Spain. Dia ingin mencari apakah ada kata Portugal di dalam teks tersebut, dan jelas tidak ada ya, maka dia akan ngeprint no match. Di situ dikasih if else. Lalu selanjutnya ada search function. Di situ ada teksnya the rain in Spain juga. Dia X sama dengan research yang tadi ya, garis miring S, yang dimana digunakan untuk mencari spasi, seperti itu. Nah, itu di situ print the first white space character is located in position, dia X start. Jadi dia hanya menunjukkan indeks di mana posisi pertamanya saja, tidak ada indeks akhirnya. Jadi bisa dilihat di situ bahwa white space pertamanya itu berada di indeks ke-3. Lalu di sebelah kanannya dia ingin mencari juga Portugal. Nah, jelas hasilnya non karena tidak ada ya. Lalu selanjutnya yaitu fungsi split. Split di sini split the string at every white space character. Dia ingin nge-split antara white space karakter semuanya, seperti itu. Jadi dia RE split garis miring S sama seperti tadi, dan outputnya maka dia akan mengoutput semua kata tanpa space tersebut. Jadi dia terpisah-pisah the, rain, in, dan juga Spain. Lalu selanjutnya di sebelah kanannya ini dia split the string at the first white space. Berarti dia ingin nge-split
antara space yang pertama, white space yang pertama, yaitu di antara the dan juga range seperti itu. Nah, formatnya di situ array split garis miring s, txt, 1 itu menandakan bahwa dia ingin white space yang pertama saja. Nah, di situ outputnya maka dia dan juga range in span. Jadi dua antara dua white space ini terpisah seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada sub function, yang dimana sub ini untuk mereplace ya tadi. Jadi yang pertama yang di kiri itu dia ingin mereplace white space-nya dengan angka 9. Jadi dia spasinya berubah menjadi 9 ya. Jadi the 9 range, 9 in, 9 spin gitu ya. Lalu di sebelah kanannya dia ingin mereplace first two occurrence. Jadi dia ingin mereplace dua space pertama saja dengan digit 9. Jadi di antara the, range sama in ya. Dua spasi awal. Jadi jadinya outputnya menjadi the 9 range, 9 in, spasi spin. Dimana itu diantara in dan spin adalah spasi ketiga. Lalu selanjutnya kita bahas match object. The search function returns a match object. Jadi ini mencari kecocokan ya. Di situ dia mencari AI lagi ya yang tadi. Maka outputnya dia akan menunjukkan koordinatnya atau posisinya gitu, indeks seberapa. Di situ AI ada di indeks ke-5 dan berakhir di indeks ke-7 untuk yang pertama seperti itu. Nah, the match object has properties and methods used to retrieve information about the search and the result. Di situ ada span, string dan juga group. Di mana span ini untuk dia memberitahu indeks start dan juga end-nya gitu ya. Lalu untuk string dia mengulang lagi kata-katanya, dan juga untuk group dia memberitahu kata mana gitu yang mengandung AI gitu. Kalau di contoh ini, kita langsung lanjut ke contohnya saja. Nah, di sini ada span. Span di sini sama dia ini search for an uppercase S. Jadi dia mencari huruf besar S, character in the beginning of the word, and print its position. Jadi dia mencari apakah ada S besar di the range in span seperti itu. Nah, dia print x titik span ya. Dia menunjukkan lokasi indeks dari S besar ini ada di indeks ke-12 dan berakhir di indeks ke-17 seperti itu. Jadi dia berada di kata spin seperti itu. Lalu string di sini sama juga, dia mencari S besar tapi dia mengembalikan stringnya lagi seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada group, yang dimana dia juga search for an uppercase S character in the beginning of a word and print the word. Jadi dia mencari S besar juga dari the range in span, tapi dia print X-nya dengan format group. Maka dia akan menghasilkan output spin, yaitu spin langsung seperti itu. Jadi dia tidak menghasilkan indeks ataupun string seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Meneruskan materi selanjutnya yaitu Python PIP. Apa sih PIP itu? PIP adalah singkatan dari pip install package atau preferred install program. Ini adalah manajer paket standar untuk Python yang digunakan untuk menginstal dan mengolah pustaka library tambahan yang tidak termasuk dalam pustaka standar Python.
Fungsi PIP sendiri itu ada 5. Yang pertama, menginstal paket atau pustaka Python dari Python pickaxe index PIP. Yang kedua, mengupdate paket Python ke versi terbaru. Yang ketiga, menghapus paket Python yang tidak diperlukan. Yang keempat, melihat daftar paket yang terinstal dalam lingkungan Python. Yang kelima, mengekspor dan mengimpor daftar dependensi proyek menggunakan requirements.txt. Selanjutnya, cara mengecek apakah PIP sudah terinstall. Untuk mengetahui apakah PIP sudah terinstall, di sistem Anda jalankan perintah berikut di terminal atau command prompt. Yang pertama, PIP strip version atau PIP strip v. Jika PIP sudah terinstall, Anda akan melihat output seperti ini, seperti yang ada di PWT tersebut. Nah, jika belum terinstall, Anda bisa menginstalnya dengan perintah python strip m ensurepip strip default strip pip. Untuk selanjutnya yaitu cara menginstal PIP jika belum terinstall user input. Jika PIP belum tersedia di sistem Anda, berikut adalah cara menginstalnya. Untuk Windows sendiri, unduh get strip p.py dari https://bootstrap.pypa.io. Lalu jalankan perintah python get strip pip.py. Untuk Linux dan Mac OS, jalankan perintah sudo apt install python strip pip atau brew install python. Nah, cara menggunakan PIP. Menginstal paket baru. Untuk menginstal pustaka dari PIP, gunakan perintah berikut. PIP install nama paket dari PIP tersebut. Contohnya ya, PIP install request. Perintah ini akan menginstal pustaka request yang digunakan untuk melakukan HTTP request di Python. Selanjutnya, daftar paket. Gunakan list perintah ini untuk mencantumkan semua paket yang terinstall dari sistem Anda. Contohnya, daftar paket yang terinstall C garis miring user, garis miring username, garis miring app data, dan seterusnya akan menghasilkan PX version compilcache 0.2 MySQL konektor 2.1.0 PIP 18.1 PyMongo 3.6.1 setup tool 39.0.1. Selanjutnya, menginstal versi tertentu dari suatu paket. Jika Anda ingin menginstal versi tertentu dari suatu pustaka, gunakan perintah berikut. Pip install nama paket sama dengan versi. Jadi contohnya PIP install nampi itu nama dari paket, lalu diberikan versinya. Misal versinya 1.23.0. Selanjutnya, untuk mengupdate paket yang sudah terinstall. Untuk memperoleh pustaka ke versi terbaru, gunakan perintah tersebut. PIP install strip upgrade nama underscore paket. Contohnya, PIP install strip upgrade pandas. Untuk menghapus pustaka yang tidak diperlukan lagi, yaitu PIP uninstall nama paket. Contohnya, PIP uninstall misal nama dari paket tersebut matplotlib. Baik, saya akan melanjutkan Python try except. Try except di Python adalah cara untuk menangani error agar program tidak berhenti secara tiba-tiba. Try artinya bagian yang berisi kode yang mungkin menyebabkan error. Except artinya bagian yang menangkap dan menangani error jika terjadi. Yang kedua, cara kerja try except. Try menjalankan kode yang memungkinkan menyebabkan error. Except
menangkap error jika terjadi dan menjalankan kode alternatif. Contoh dasarnya seperti di bawah ini, try, print, expect, print terjadi kesalahan, maka hasil program tidak berhenti tetapi mencetak yang hijau ini yang tulisannya terjadi kesalahan. Selanjutnya, 1. Menangkap jenis error tertentu. Try hasil 10 bagi 0 itu merupakan error pembagian dengan 0. Expect zero division error. Print nanti akan muncul tidak bisa membagi dengan 0. Jadi hanya error pembagian dengan 0 yang ditangani di sini. Yang kedua, menangkap banyak jenis error. Try angka sama dengan int hello. Error karena hello bukan angka, bukan karena angka. Expect value error, print input harus berupa angka, jadi tidak boleh berupa tulisan hello. Expect type error, print tipe data tidak sesuai. Jika terjadi, hanya expect yang sesuai yang akan dieksekusi. Yang ketiga, menggunakan else dalam try except. Try angka sama dengan input memasukkan angka, kemudian expect value error, print harap masukkan angka yang valid, else Anda memasukkan angka. Hanya error pembagian dengan 0 yang ditangani di sini. Yang keempat, menggunakan finally untuk menjalankan kode selalu. Try file sama dengan open data.txt. Expect file not found error. Print file tidak ditemukan. Maka finally print prosesnya selesai. Pesan proses selesai akan selalu muncul meskipun ada error. Yang kelima, Rice membuat error sendiri. X sama dengan min 1 if X kurang dari 0. Rice value error angkanya tidak boleh negatif. Program akan berhenti dan menampilkan error yang kita buat sendiri. Ini karena ada minnya maka programnya error. Jadi angka itu tidak boleh negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Python user input. Apa itu user input pada Python? Python memungkinkan user untuk memasukkan data atau input. Hal ini berarti kita dapat meminta user untuk memberikan masukan atau input ke dalam program yang sedang dijalankan. Tanpa user input, program hanya dapat dijalankan instruksi yang sudah ditentukan sebelumnya. Contoh penerapan user input misalnya aplikasi login yang meminta username dan password, atau kalkulator yang meminta angka dari pengguna sebelum melakukan perhitungan. Untuk selanjutnya yaitu penulisan sintak metode user input pada Python versi 3.6. Untuk penulisannya yaitu dengan input, buka kurung dan tutup kurung. Contohnya seperti di PPT, username sama dengan input, buka kurung, kita beri enter username, terus tutup kurung. Nah, outputnya nanti akan menjadi enter username. Nah, di situ nanti user bisa menginputkan username mereka di situ. Untuk yang selanjutnya yaitu penulisan sintak metode user input pada Python versi 2.7. Penulisannya sedikit berbeda, yaitu dengan menambahkan raw atau raw underscore input, terus buka kurung dan tutup kurung. Contohnya yaitu username sama dengan raw underscore input, buka kurung, enter username dan tutup kurung.
outputnya masih sama, enter username, dan nanti user bisa memasukkan username di tempat tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada string formatting. Apa sih string formatting itu? Yaitu adalah cara menyisipkan variabel, angka, atau operasi ke dalam teks. Nah, sebelum Python 3.6, kita itu menggunakan dot format, tetapi sekarang lebih disarankan memakai f-string. Nah, mengapa itu penting? Dikarenakan membantu mempermudah output yang lebih rapi dan agar mudah dibaca. Nah, yang selanjutnya ada cara menulis f-string pada Python 3.6 plus dan placeholder. Untuk menggunakan f-string cukup mudah ditambahkan dengan huruf F di depan string. Seperti contoh yang pertama itu ada huruf F di depan tanda kutip ya. Dan nanti akan langsung menghasilkan output the price is $49 itu. Selanjutnya ada placeholder. Itu menggunakan kurung kurawal untuk menyisipkan nilai variabel atau ekspresi. Nah, bisa berisi variabel, operasi, fungsi, atau modifier untuk mengubah format tampilan. Nah, seperti contoh yang kedua, yaitu ada harganya sama dengan 59. Nah, price di sini nanti akan digantikan oleh nilai dari variabel price yang ada pada atas contoh itu. Yang kemudian ada f-string dengan modifier. Modifier untuk memformat nilai, yaitu digunakan dengan menambahkan titik 2 di dalam placeholder. Salah satu contohnya yaitu adalah titik 2.2f yang berarti menampilkan angka dengan 2 di belakang desimal. Seperti contoh yang pertama yaitu ada di dalam placeholder itu ada harga titik 2.2f yang mana 2f itu memastikan angka selalu memiliki 2 angka desimal dan menghasilkan outputnya yaitu 59.00 itu. Yang kedua ada modifier tanpa variabel, itu bisa langsung memasukkan angka ke dalam placeholder tanpa menyimpan di variabel. Jadi langsung aja dimasukkan ke dalam placeholdernya itu 95.2.2f dan nanti akan menjadi output yang sama seperti di atas dan tidak perlu variabel, langsung menggunakan angkanya di dalam placeholder tersebut. Yang kemudian ada operasi dalam f-string. Yaitu operasi matematika, bisa melakukan perhitungan langsung di dalam placeholder. Yaitu contoh pertama, itu kan ada di dalam placeholdernya ada 20 dikali 59. Nah, Python itu langsung menghitung hasil angka dari 20 dikali 59 dan akan menampilkannya di dalam string dan nanti akan langsung menghasilkan output $1.180. Yang kemudian di contoh kedua ini ada harga dan ada tax pajak ya. Nanti berarti di dalam placeholdernya itu ada harga ditambah buka kurung harga dikali pajak, yang maka hasilnya pajak dikali harga terlebih dahulu dan hasilnya nanti akan ditambah dengan harganya dan menghasilkan output $73.75. Kemudian ada if else. If else itu bisa menggunakan if langsung di dalam placeholder yang mana untuk menampilkan teks berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya yaitu pada contoh tersebut dikarenakan harganya di bawah 50 maka akan ditampilkannya chip, yaitu kan itu di dalam harganya kan 49, jadi maka nanti outputnya chip tersebut. Kemudian ada fungsi dalam f-string. Contoh pertama menggunakan upper, yaitu untuk mengubah huruf menjadi kapital. Nah, di situ nanti langsung dalam upper mengubah teks apples menjadi huruf besar dan menjadikan outputnya menjadi I love apples ya ini. Kemudian contoh kedua yaitu memanggil fungsi buatan sendiri dalam f-string. Di sini sebagai contoh, jika pesawat terbang pada ketinggian 3000 kaki tersebut, hasilnya akan diubah menjadi sekitar 9.444. Nah, itu dari mana? Dari nilai X dikalikan dengan 0.3048. Kemudian ada modifikator tambahan dalam f-string. Selain .2f untuk 2 desimal, ada berbagai modifikator lain untuk memformat angka. Seperti contohnya yaitu menggunakan koma sebagai pemisah ribuan. Nah, koma tersebut membuat angka lebih mudah dibaca sebagai ribuan. Seperti contohnya ya, terus outputnya menjadi 59,0000. Kemudian ada format. Sebelum Python 3.6, kita menggunakan metode .format untuk memasukkan nilai ke dalam string. Cara ini bisa digunakan, tetapi f-string lebih disukai dikarenakan kan lebih cepat dan lebih mudah dibaca. Nah, cara kerja .format itu melalui menggunakan kurung kurawal sebagai placeholder yang nantinya akan digantikan dengan nilai yang diberikan dalam format.
contoh penggunaannya yaitu contoh ke-1 yaitu memasukkan nilai ke dalam string. Nah, nanti kurung awal akan otomatis digantikan dengan nilai dari harganya yaitu 59. Sama sih kayak yang contoh pertama yang tidak menggunakan format tadi, tapi tampilannya tuh kayak lebih ramai gitu. Yang kedua, contoh yang kedua itu mengatur jumlah angka desimal menggunakan .2f seperti yang awal, tapi 2f memastikan angka selalu memiliki 2 angka desimal. Nanti outputnya 49.00. Nah, yang kemudian menggunakan beberapa nilai dalam format. Metode format memungkinkan kita memasukkan lebih dari satu nilai ke dalam string. Ini cukup ditambahkan beberapa nilai ke dalam format dan pastikan jumlah placeholder-nya sesuai. Nah, itu kan seperti contohnya pada placeholder pertama itu digantikan oleh quantity sama dengan 3. Nah, terus placeholder kedua itu digantikan oleh item 0 sama dengan 557 itu, dan yang ke placeholder sama dengan .2f ketiga itu digantikan oleh harganya yaitu 59. Lalu itu akan diformat menjadi 49.00 dikarenakan .2f menampilkan 2 angka desimal. Nah, yang selanjutnya ada nomor indeks dalam format. Nomor indeks ini digunakan untuk memastikan nilai dimasukkan ke placeholder yang benar. Nomor indeks itu dimulai dari 0 untuk nilai pertama, 1 untuk nilai kedua, dan seterusnya. Nah, pada contoh pertama itu yang kurung awal 0 itu digantikan dengan quantity 3 itu dan seterusnya, dan akan menampilkan output tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan indeks yang sama beberapa kali. Nah, ini kita bisa mengulang dengan nilai yang sama dalam satu string, yaitu menggunakan indeks tersebut. Contohnya yaitu kurung awal 1 itu kan namanya John. Nah, itu bisa dipakai 2 kali dan itu nanti akan menghasilkan output seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu indeks bersama dalam format. Selain indeks angka, kita bisa menggunakan indeks bersama dengan memberi nama placeholder dan memasukkan nilai berdasarkan nama tersebut. Jadi contohnya kayak itu kurung awal char name itu digantikan dengan Ford. Terus yang model itu digantikan dengan Mustang. Dan nanti outputnya seperti itu.